Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya melaksanakan fardu sholat zuhur secara berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengutip hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbentuk doa yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Terdapat dalam buku Kitab Sunan An-Nasai, hadis yang ke-5375, dan terdapat juga dalam hadis Abu Daud
hadis yang ke-1324. Terdapat juga dalam hadis Ibnu Majah hadis yang ke-246 dan hadis 3827. Doa ini sering kita baca oleh para imam bahkan ketika kita mengadakan acara mendoa. Ada 4 permohonan kepada Allah agar berlindung dari 4 hal. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa a'udzu bika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min qalbil la yahsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hati yang tidak pernah tenang. Maka dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza solehat solehat jasadduhu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadduhu kulluh wa hiya qalbun. Dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, baiklah semuanya. Apabila rusak daging itu, rusaklah semuanya. Apa itu? Hati. Maka dalam diri kita ini ada hati. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya. Kata majikannya, wahai Luqmanul Hakim, tolong engkau sembelih sapi ini, lalu engkau ambil daging yang paling enak yang ada di dalam sapi ini. Lalu Luqmanul Hakim menyembelih sapi tersebut, lalu dibawakannya daging yang paling enak, yaitu lidah dan hati. Besoknya lagi dipanggil lagi. Wahai Luqmanul Hakim, tolong engkau sembelih sapi ini, lalu engkau ambil daging yang paling celaka, daging yang paling berbahaya. Lalu Luqmanul Hakim pun mengambil sapi tersebut, lalu disembelihnya, dibawakan daging yang paling celaka dan daging yang paling berbahaya. Lalu hari yang ketiga Luqmanul Hakim dipanggil lagi. Wahai Luqmanul Hakim, ketika aku menyuruh engkau menyembelih sapi mengambil daging yang paling enak, engkau bawakan lidah dan hati. Ketika aku menyuruh engkau menyembelih sapi membawa daging yang paling berbahaya, yang paling celaka, engkau juga membawakan lidah dan hati. Apa maksudnya? Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai Tuhan, lidah dan hati ini akan terasa tenang, akan terasa enak apabila kita bisa menjaga lidah dan hati itu dengan baik. Tapi lidah dan hati akan celaka bahkan berbahaya apabila kita tidak bisa menjaga lidah dan hati itu dengan baik. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, makanya Allah mengingatkan kepada kita, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Kalau hatinya sudah tertutup, nasihat apapun tidak akan pernah masuk di dalam dirinya. Apapun bentuk nasihatnya,
Kalau hati kita sudah tertutup, hati kita sudah terkunci, maka nasihat itu tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Maka dalam hidup ini apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati. Apa yang kita dengar masuk dalam hati. Apa yang kita rasakan akan masuk ke dalam hati. Maka dulu ada pantunnya. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari penglihatan akan turun ke dalam hati kita. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang selalu dibaca oleh beliau adalah wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Maka dalam diri kita ini, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, ada 4 unsur di dalam diri kita ini. Yang pertama, unsur tanah. Yang kedua, unsur angin. Yang ketiga, unsur air. Dan yang keempat, unsur api. Keempat-empatnya ini ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, unsur tanah. Tanah itu mencontohkan kepada kita untuk bersabar. Tanah itu diinjak sabar. Tanah itu dicangkul sabar. Tanah itu dikencingi sabar. Tapi ketika tanah itu didiamkan, harganya akan semakin mahal. Maka manusia ketika dia sabar dalam menghadapi kehidupan, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi cacian dan makian, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Kenapa kita belajar kepada tanah? Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah. Kalau kita 3 hari saja tidak mandi, lalu kita gosok badan kita, itu yang keluar tanah. Manusia diciptakan dari tanah, lalu berjalan-jalan di atas tanah, lalu masuk tanah, dimakan cacing tanah. Yang kedua, ada unsur angin. Angin ini tidak nampak oleh kita, tapi kita dapat merasakan adanya angin. Apa yang kita contoh dari angin, ayahanda, ibunda? Angin ini mencontohkan kejujuran. Ketika ada tetangga kita beli durian, tercium oleh kita bau durian. Ketika ada tetangga kita memasak gulai ayam, tercium gulai ayam. Angin mencontohkan kejujuran. Lalu yang ketiga adalah unsur air. Air ini akan mengalir dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Mencontohkan kepada kita dalam hidup ini, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang tawadhu. Dan yang keempat, dalam diri kita ini ada unsur api. Makanya kita sering marah-marah. Maka kata Rasulullah, ketika kita marah dalam keadaan berdiri, bawa duduk. Ketika kita duduk dalam keadaan duduk masih marah juga, bawa berbaring. Ketika berbaring masih marah juga, maka ambillah air wudhu. Karena marah itu berasal dari api, api akan padam oleh air dengan air wudhu. Makanya orang yang marah-marah itu enggak baik, Bapak Ibu. Ada kisah orang tua datang ke rumah sakit, mau konsultasi tentang penyakitnya. Bapak ini orangnya pemarah. Sampai di rumah sakit, dia jumpa dengan dokter, dia bilang, "Assalamualaikum Pak Dokter." Kata Pak Dokter, "Waalaikumsalam."
Kata bapak tadi, Pak Dokter, kenapa kalau bangun pagi kaki saya ini bengkak-bengkak? Pak Dokter berkata, Pak, berapa umur bapak sekarang? Kata bapak tadi, umur saya 70 tahun, Pak Dokter. Kata Pak Dokter, biasa itu bawa Pak, itu bawaan penyakit umur 70 tahun. Lalu bapak tadi bertanya lagi, Pak Dokter, kenapa kalau pagi-pagi sering sakit kepala saya berdenyut-denyut, apa sebabnya? Kata Pak Dokter, biasalah Pak, itu penyakit bawaan umur 70 tahun. Yang ketiga dia bertanya lagi, Pak Dokter, kenapa badan saya sering menggigil, hati saya sering berdetak kencang, apa masalahnya? Kata Pak Dokter, biasalah Pak, itu penyakit bawaan umur 70 tahun. Karena Bapak ini pemarah, ditamparnya lah dokter itu. Kata Pak Dokter, kenapa Bapak menampar saya? Kata Bapak tadi, biasalah Pak Dokter, bawaan umur 70 tahun. Akhirnya Pak Dokternya pun kena tampar pula karena sering marah. Akhirnya konsultasi pun tidak terjadi. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, dalam diri kita ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak pernah didengar. Padahal kata Allah, ud'uni sa'astajibu lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi kenapa ketika kita berdoa meminta kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita? Maka kata Rasulullah, fa'aksiru bidu'aika fa inna la tadri mata istajabu du'auka. Perbanyaklah engkau berdoa minta kepada Allah, karena engkau tidak pernah tahu kapan doamu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya ada etika ketika kita berdoa. Yang pertama dalam keadaan suci, yang kedua berdoa menghadap ke arah kiblat, yang ketiga berdoa mengangkat tangan, yang keempat berdoa meminta kepada Allah dengan nada yang lemah lembut, dan yang kelima berdoa kepada Allah takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tapi ada harapan penuh doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW adalah wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Apa maknanya? Batasan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Maka kita dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu. Lalu ditutup wa min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal yang demikian. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, alangkah baiknya doa ini untuk kita baca, baik di setiap selesai sholat kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari 4 hal yang demikian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.